Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, izinkan saya di sini untuk mengucapkan terima kasih kepada yang telah menonton video saya kali ini. Kemudian, sebelum memasuki video ini lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya sendiri yaitu Fahresa Safi Nugraha dengan NIM 2310611210051 dengan mata kuliah yang saya ambil yaitu hidrologi hutan. Di video kali ini saya mengambil tema yaitu intersepsi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian apa sih itu intersepsi, bagaimana intersepsi itu terjadi, dan apa itu manfaatnya bagi hutan. Selanjutnya, intersepsi dalam hidrologi hutan. Peran kanopi pohon dalam siklus air itu sendiri. Intersepsi merupakan salah satu komponen kunci dalam siklus hidrologi hutan yang sering kali diabaikan namun memiliki peran vital dalam mengatur keseimbangan air di ekosistem itu tersendiri. Proses ini merupakan penangkapan air hujan oleh permukaan vegetasi sebelum mencapai tanah, menciptakan mekanisme alami yang kompleks dan efisien dalam pengelolaan sumber daya air itu sendiri. Selanjutnya yaitu pengertian dan konsep dasar intersepsi hutan. Intersepsi hutan adalah proses di mana curah hujan yang ditangkap dan disimpan sementara oleh permukaan vegetasi, seperti daun, cabang, dan batang pohon sebelum mencapai permukaan vegetasi seperti daun, cabang, dan pohon sebelum mencapai permukaan tanah. Konsep ini pertama kali dikembangkan oleh ahli hidrologi pada awal abad ke-20 dan menjadi fokus penelitian intensif karena dampaknya yang signifikan terhadap neraca di hutan. Proses intersepsi dimulai ketika tetesan hujan pertama menyentuh ke daun, lalu air yang tertahan ini kemudian dapat mengalami tiga nasib. Pertama yaitu menguap kembali ke atmosfer, habis itu yang dinamakan evaporasi, kemudian mengalir melalui daun ke batang pada pohon yang disebut dengan stream flow, atau jatuh ke tanah sebagai tropal setelah kapasitas penyimpanan tercapai. Besarnya intersepsi bervariasi antara 10-40% dari total curah hujan, bergantung pada karakteristik hutan itu sendiri, intensitas hutan, intensitas hujan, dan kondisi meteorologinya. Pemahaman yang mendalam tentang proses ini sangat penting untuk pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan perencanaan sumber daya. Dan ada juga faktor menariknya. Hutan hujan tropis dapat mencegah hingga 35% dari total curah hujan tahunan, yang setara dengan ratusan milimeter air per tahun. Adapun komponen-komponen intersepsi itu sendiri. Intersepsi dalam ekosistem hutan terdiri dari tiga komponen utama, yaitu yang saling berinteraksi untuk membentuk sistem pengelolaan air yang kompleks dan efisien. Lalu, yang pertama itu intersepsi kanopi. Komponen terbesar yang melibatkan penangkapan air oleh daun, ranting, dan cabang di lapisan kanopi atas. Kanopi dengan luas permukaan daun yang besar memiliki kapasitas intersepsi yang tinggi, meliputi 70-85% dari total intersepsi, dipengaruhi oleh indeks luas daun LAI bervariasi menurut spesies dan unsur umur pohon. Kemudian intersepsi batang, air yang mengalir melalui batang pohon atau disebut stream flow setelah ditangkap oleh kanopi. Proses ini penting untuk didistribusi air ke zona perakaran dan menciptakan zona kelembapan tinggi di sekitar pangkal pohon, seperti berkontribusi 5-15% dari total intersepsi, lebih tinggi pada pohon dengan kulit halus, lalu meningkat dengan kemiringan cabang. Lalu ada pula intersepsi lantai hutan, penangkapan air serasa tumbuhan bawah dan lapisan organik di permukaan tanah.
Komponen ini berperan dalam memperlambat aliran permukaan dan meningkatkan infiltrasi. Contohnya seperti menyumbang 10-20% dari total intersepsi, lalu tergantung pada ketebalan serasa itu sendiri. Berfungsi sebagai spons alami juga. Saya tambahkan faktor-faktor yang mempengaruhi intersepsi hutan, yaitu seperti karakteristik vegetasi itu sendiri. Struktur dan komposisi vegetasi menentukan kapasitor intersepsi. Faktor-faktor seperti indeks luas daun, kerapatan tajuk, bentuk daun, dan tekstur permukaan daun sangat berpengaruh. Lalu, intensitas dan durasi hujan. Hujan dengan intensitas yang rendah cenderung lebih banyak intersepsi karena memberikan waktu yang cukup untuk penangkapan oleh permukaan vegetasi. Sebaliknya, hujan yang intensitasnya sangat besar dan atau lebat dengan durasi yang pendek menghasilkan intersepsi relatif kecil karena cepat mencapai kapasitas penyimpanan maksimum kanopi. Lalu, kondisi meteorologi, kecepatan angin, kelembapan udara, dan radiasi matahari mempengaruhi laju evaporasi air yang terintersepsi. Angin kencang dapat meningkatkan evaporasi tetapi juga mengurangi efektivitas penangkapannya. Lalu topografi dan elevasi. Kemiringan lereng, orientasi, dan ketinggian tempat mempengaruhi pola intersepsi melalui modifikasi iklim mikro. Lereng yang menghadap angin umumnya menerima lebih banyak curah hujan dan memiliki intersepsi yang lebih tinggi. Ada proses fisik intersepsi. Intersepsi melibatkan serangkaian proses fisik yang sangat kompleks, yaitu dimulai dengan penangkapan air hujan. Tahap awal di mana tetesan hujan berbenturan dengan permukaan daun, cabang, dan batang. Lalu, penyimpanan sementara, air yang tertangkap disimpan dalam bentuk lapisan tipis pada permukaan vegetasi. Kapasitas penyimpanan bervariasi antara 0,5 sampai 2,0 mm per kejadian hujan, bergantung pada jenis vegetasi dan kondisi permukaannya. Evaporasi ke atmosfer. Sebagian besar air yang terintersepsi 60-100% kembali ke atmosfer melalui evaporasi. Proses ini dikendalikan oleh defisit tekanan uap, radiasi matahari, dan kecepatan angin. Lalu, adapun metode pengukuran intersepsi di lapangan. Pengukuran intersepsi memerlukan pendekatan sistematis dan akurat untuk memahami dinamika air dalam ekosistem hutan. Berbagai metode telah dikembangkan untuk mengukur komponen-komponen intersepsi itu sendiri. Contohnya seperti metode pengukuran langsung, yaitu ada pengukuran Tropval, Streamflow, dan Gauss Rainfall. Contohnya Tropval menggunakan rain gauge atau tipping bucket yang ditempatkan di bawah kanopi untuk mengukur air yang lolos menembus kanopi. Lalu Streamflow memasang polar atau cincin penangkap di sekitar batang pohon untuk menguapkan air yang mengalir melalui batang. Lalu ada cross rainfall, mengukur curah hujan di area terbuka sebagai kontrol. Lalu ada pun rumusnya yaitu I sama dengan P kurang TF plus FF. Ada pun juga teknologi modern, nah contohnya seperti sensor kelembapan kanopi, lens meter, dan remote sensing. Lalu ada pun variasi persepsi berdasarkan jenis vegetasi dan musim. Besarnya intersepsi menunjukkan variasi yang signifikan antara jenis vegetasi dan musim, mencerminkan adaptasi ekologis dan respon fisiologis yang berbeda terhadap kondisi lingkungan. Misalnya sendiri hutan hujan tropis yaitu sebesar 35%, sedangkan hutan pegunungan itu sendiri cuma 25%. Dan lalu hutan tanaman yaitu 20%, yang terakhir yaitu ada hutan monsun yaitu 15%. Pola musiman intersepsi sendiri dipengaruhi oleh perubahan karakteristik vegetasi dari kondisi meteorologi pada musim hujan. Meskipun curah hujan tinggi, intersepsi relatif menurun karena intensitas hujan yang besar. Sebaliknya pada musim kemarau dengan hujan yang gerimis, persentase intersepsi cenderung lebih tinggi. Dampak intersepsi terhadap keseimbangan air hutan. Intersepsi memiliki dampak yang kompleks dan multifaset terhadap keseimbangan air dalam ekosistem hutan, mempengaruhi berbagai komponen siklus hidrologi dari tingkat lokal hingga regional. Contohnya seperti reduksi air tanah, intersepsi mengurangi jumlah air yang mencapai tanah hingga 40%, berdampak pada kelembapan tanah dan kesediaan air untuk pertumbuhan tanaman itu sendiri. Selanjutnya, modifikasi iklim mikro. Evaporasi air berkontribusi pada pendinginan udara dan peningkatan kelembapan relatif dalam hutan. Proses ini menciptakan iklim mikro yang stabil dan mendukung biodiversitas yang tinggi.
Regulasi aliran sungai. Investasi berperan dalam mengatur timing dari besaran aliran sungai dengan menunda dan mengurangi puncak aliran, serta meratakan aliran dasar melalui pelepasan air secara bertahap dari penyimpanan kanopi. Lalu ada pengisian air tanah. Meskipun mengurangi input langsung, investasi memperlambat aliran permukaan dan meningkatkan waktu kontak air dengan tanah, sehingga meningkatkan infiltrasi dan pengisian akuifer secara tidak langsung. Lalu, adapun peran investasi dalam konservasi air dan mitigasi banjir. Contohnya seperti fungsi konservasi air, pengurangan evapotranspirasi. Investasi mengurangi evaporasi total dengan mensubstitusi transpirasi vegetasi menjadi evaporasi intersepsi yang lebih efisien energi, sehingga meningkatkan efisien penggunaan air ekosistem. Lalu ada retribusi temporal, yang dimana air yang diinterseksi kemudian dilepaskan secara bertahap membantu mempertahankan kelembapan hutan selama periode kering, menciptakan cadangan air yang berkelanjutan. Lalu ada peningkatan kualitas air. Proses intersepsi dan evaporasi memurnikan air hujan dari kontamin atmosfer, sementara aliran melalui kanopi memperkaya air dengan nutrisi penting. Yang terakhir yaitu ada mitigasi banjir. Pengukuran, contohnya seperti pengukuran volume puncak, intersepsi dapat mengurangi volume aliran air puncak hingga 20 hingga sampai 30% pada hujan dengan intensitas yang sedang saja. Penundaan waktu puncak, yaitu proses interpelasi dan pelepasan bertahap menunda waktu puncak banjir, memberikan waktu respon yang lebih baik. Lalu, adapun kesimpulan dan implikasi untuk pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Intersepsi dalam hidrologi hutan merupakan fundamental yang sangat menghubungkan atmosfer, biosfer, dan hidrosfer dalam satu sistem yang terintegrasi. Pemahaman yang komprehensif tentang mekanisme ini membuka peluang besar untuk optimalisasi pengelolaan hutan yang berkelanjutan, yaitu seperti signifikansi ekologis dan hidrologis. Intersesi ini terbukti juga berkontribusi 10-40% dari total neraca air hutan dengan dampak yang melampaui sekedar pengurangan curah hujan efektif. Lalu ada implikasi untuk adaptasi perubahan iklim. Dalam konteks perubahan iklim dengan pola hujan yang semakin ekstrim, hutan yang kapasitas intersesi tinggi menjadi infrastruktur alami yang vital untuk mitigasi dan stok hidrologis. Lalu, adapun strategi pengelolaan berbasis sains, integrasi data intersepsi dalam perencanaan kehutanan memungkinkan mengembangkan strategi yang lebih presisi, mulai dari pemilihan spesies, desain sistem, agroforestry, hingga zonasi konservasi berbasis fungsi hidrologis. Lalu, pesannya yaitu hutan bukan hanya menyimpan karbon, tapi juga manajer air yang cerdas. Investasi adalah bukti nyata bagaimana alam telah mengembangkan teknologi pengelolaan air yang efisien. Ke depan, penelitian harus persepsi harus terintegrasi dengan teknologi remote sensing, kemudian teknologi berbasis proses dan pendekatan ekosistem service untuk memberikan dasar ilmiah yang kuat dan kebijakan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan responsif terhadap tantangan global. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.